Kembali lagi di podcast Berpikir Merdeka. Waduh, sudah lama sekali kita tidak menyapa teman-teman pendengar. Hampir 2,5 ya. Lah iya. Waduh. Apakah perlu perkenalan lagi? Perlu kita ini, perlu lagi. perlu. Ya. Oke, nama saya Muhammad Dhani Pratama. Di sini ya kenal kan? Kenal dengan suara saya. Ayo diingat terus suara saya. Dan saya adalah Adima Salvian. Saya kira suara saya sudah familiar di telinga para pendengar semuanya. Harusnya gitu. Ini kan sudah beberapa episode kan. Dan saya pun juga rindu akan hal itu. Nah, iya, kita bisa podcast lagi seperti ini. Ya. Itu karena dasar kerinduan dan cinta kita terhadap sebuah karya. Iya. Ini kan sebuah karya toh, melalui link YouTube. Benar. Makanya dalam menghargai karya itu, mari subscribe. Ayo dong teman-teman. Ayo semuanya teman-teman, silahkan share podcast ini kepada teman-teman kalian supaya banyak yang nonton dan banyak yang mendengarkan, like, mensubscribe juga. Ayo teman-teman, ayo semuanya, ayo dikampanyekan, ayo. Dan itu merupakan apa ya? Sebuah kebaikan yang bersifat kemanusiaan sih menurut saya. Iya. Ayo dukung podcast kami supaya kami kaya. Tidak supaya podcast maksudnya ini kayak rame. Kayak ilmu maksudnya gitu loh. Kan kita membahas sesuatu hal yang membuat kita belajar lagi gitu. Betul. Kayak akan ilmu, benar. Tapi menarik ini nih, menariknya gini. Kita sudah lama nggak upload lagi karena kesibukan kita gitu. Iya sih, benar. Karena tugas-tugas kuliah kita, karena membuat laporan, PLP dan lain sebagainya. Benar. Tapi kita masih menyempatkan ini gitu loh. Waduh. Iya. Ya karena kita ya mencintai ini gitu loh. Karena kita suka podcast ini. Suka podcast ini dan kita mencintai ini gitu. Jadi teman-teman ayolah. Dan saya yakin teman-teman juga yang lain itu ada yang menunggu gitu. Ada yang benar. Bahkan kemarin saya sampai ke kampus itu ada yang tanya. Ada yang negur loh. Ada yang tanya kenapa podcastnya nggak jalan dan lain-lain. Gini, Dim, apa sibuk banget toh? Kok podcastnya kok ora jalan meneh? Waduh. Ini menjadi sebuah stimulus buat saya. Tanda bahwa ada yang kangen dengan podcast kita. Betul sekali. Iya, benar. Nah, karena ini berbicara tentang kangen dan cinta, alangkah baiknya jika kita membahas itu gitu. Iya. Karena yang namanya cinta dan rindu itu adalah dua sisi mata Allah yang tidak bisa dipisahkan. Benar. Dan itu senantiasa relevan dan selalu relate dengan keadaan manusia apapun dan siapapun itu gitu loh. Pasti semua pernah mengalami itu. Benar. Nah, malam ini atau siang hari ini atau waktunya kapanpun ini bagi para pendengar gitu kan, kita ditemani oleh salah satu ini pecinta yang sastrawi sekali ini. Sastra, oke. Beliau sejarawan, benar. sastrawan, patah hatian. Maksudnya enggak dong. Saya juga tersinggung itu. Bersama dengan Mas Ridwan Kurniawan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Mas Ridwan, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat seperti biasanya dan seperti episode-episode sebelumnya ya. Masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan akhirnya bisa berjumpa dengan teman-teman setelah sekian lama gitu. Alhamdulillah. Tapi ini ada yang ingin saya spesifikkan ini Mas Ridwan. Kesehatanmu apakah perasaannya juga sehat ini? Alhamdulillah di sini itu sehat secara jasmani ya. Jasmani, oke. Walaupun kondisi hati, kondisi rohani ya, kondisi batin dan segala macam dalam fase recovery gitu. Menuju perbaikan, perbaikan gitu. Emangnya ada apa, Mas? Waduh. Iya. Karena ada sesuatu hal yang itu tidak bisa banyak sekali lah peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga hati itu perlu pemulihan gitu. Perlu adanya semacam treatment healing yang akhirnya membawa kita menuju hati yang baik lagi gitu. Karena ketika hati itu sudah dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin bersifat gangguan ataupun kita tidak nyaman dengan kondisi hati tersebut, maka kita punya inisiatif untuk bagaimana menyembuhkannya gitu. Benar. Kayak gitu sih. Fase penyembuhan. Terus ini sakitnya karena apa gitu loh? Waduh. Apakah karena diare atau enggak dong, kan ini rohani. Oh iya, rohani bukan biologis dong. Oh iya, badan dong. Oke. Kan tadi kan rohani. Itu karena apa Mas Ridwan? Ataukah karena kekecewaan dalam menjalani
sebuah perjalanan cinta atau karena belum bisa bayar utang? Ya sih, itu juga masalah rohani juga sih. Ya mungkin ini berangkat dari kata Ali bin Abi Thalib ya. Ketika kekecewaan Ali bin Abi Thalib itu ketika berharap sama manusia gitu. Wah, Dan ini juga sama ataupun relate dengan kondisi hati saya gitu. Dalam pengembaraan cinta ataupun dalam perjalanan cinta itu sendiri, ya di tengah lika-likunya itu mengalami suatu gejolak patah hati gitu. Apa yang diekspektasikan tidak sesuai dengan realita gitu. Kayak lagunya Kunto Aji kan ya, ekspektasi tadi kan. Iya. Ekspektasi tinggi gitu. Lagunya Kunto Aji gitu. aku kok orang ngerti ya. Waduh. Iya. Karena kan sejatinya kan manusia kan terus berharap dan berharap gitu. Benar. Karena kan kita tidak tahu untuk kedepannya itu seperti apa, tetapi dengan harapan itulah kadang tuh manusia tidak bisa mengontrol gitu. Dengan tentang harapannya yang tinggi ataupun tentang segala macam hal yang apa yang diinginkan gitu. Sehingga hal ini mungkin saya posisinya itu adalah ketika saya berharap, maka ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, saya belum bisa mengontrol harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut gitu. Dan akhirnya kan menjadi suatu hal yang menjadikan hati itu sakit gitu, hati itu terganggu, sehingga saya harus mencari cara untuk bagaimana menyembuhkan hati tersebut gitu. Berarti seperti kasus tiang listrik dulu saya alami itu ya, Nip ya. Yang oh ya benar. Saya baru ingat, ya Allah, saking lamanya tidak podcast, saya baru loading. Sampai tiang listrik pun itu terbayang wajahnya gitu loh. Tapi kan soal kasusnya Mas Ridwan ini kan soal pengharapan yang lebih terhadap seseorang, jadinya kan ekspektasinya tinggi dan terpatahkan oleh ekspektasi gitu maksudnya. Tapi gini Mas Ridwan, kita ini kan makhluk ya sosial lah, yang mempunyai korelasi satu sama lain dengan manusia. Benar. Kok kayaknya agak sulit untuk kita tidak berharap kepada manusia gitu. Ini kalau kita kaji, Ya. harusnya seperti gimana itu? Oke. Kalau dalam notabene-nya ya, manusia itu kan semacam John Politikon dan juga sebagai makhluk monodualisme gitu. Selain sebagai makhluk individu, manusia itu sebagai makhluk sosial yang segala kebutuhan tentang kita hidup, kemudian kita bagaimana berinteraksi dengan orang lain itu pasti berhubungan dengan manusia gitu. Benar. Dan dalam hal ini kita membahas tentang cinta. Maka dari awal ketika kita lahir, kemudian kita berhubungan dengan manusia lain, itu juga landasannya adalah cinta. Maka di sini cinta itu adalah sebenarnya adalah sebuah modal sih, sebuah modal dan juga sebuah komponen penting dari manusia itu sendiri. Ketika mau berkomunikasi, berkontak fisik ataupun berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Oke. Cinta layaknya buku panduan bagi manusia gitu. Oke, berarti kamu menaruh sebuah ekspektasi terhadap perjalanan cintamu. Maksudnya gini ya, kalau saya berusaha mengkerucutkan ya, kamu berharap bahwa dia seperti ini, Gitu. dia yang kamu harapkan itu seperti apa yang ada dalam kepalamu, tapi itu ternyata tidak sesuai, tidak realita gitu, sehingga kamu ada gejolak sakit hati di situ. Benar. Iya, karena mungkin ini ya, kalau dari saya sendiri kan saya sudah menentukan berbagai macam kriteria, kategori, dan akhirnya ketika ada suatu hal yang saya tangkap dengan panca indera saya gitu, dan itu membuat saya tertarik ya, dalam konteks ini adalah lawan jenis, maka ketika saya mencoba untuk mungkin mendekatkan diri kepadanya gitu, dan kemudian dalam proses tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu, maka kekecewaan itu muncul dengan sendirinya gitu. Karena kalau menurut saya itu kekecewaan itu bersifat alamiah. Oke, Ya seperti itu. Emangnya aku kok agak penasaran nih kalau boleh. Apa kasusnya gitu loh. Oke, jadi gini ya. Kalau diceritakan mungkin secara singkatnya itu Katakanlah marfuah gitu. iya marfu'ah atau si fulanah gitu ya. Si fulanah ya. Takutnya kalau marfu'ah itu nama orang iya, gitu. Ding. Kan memang nama orang. Iya. Siapa tahu salah satu pendengar kita ada namanya marfu'ah. Oh iya, Ding. Oke, kalau gitu kita ganti Juliana. Nah, Karena Juliet terlalu kebaratan. Oke. itu Ratu Belanda dulu itu, Ratu Juliana. Oke, Juliana gitu. Oke. Kalau si Juliana itu ini ya kasusnya itu kan saya satu organisasi dan kemudian kita sering bareng, kerja bareng, terus kemudian kita sering berinteraksi bareng. Nah dari keseharian itu yang kita sering bersama, kemudian dari komunikasi kita cocok, kemudian dari segi visi kita juga memiliki visi yang sama, dan akhirnya
saya sendiri punya rasa ketertarikan di situ, dan saya sering bergumam dalam hati, apakah orang ini menjadi pasangan yang cocok bagi saya gitu. Oke. Tapi lambat laun ketika waktu terus berlalu, akhirnya ketika waktu itu datang, rasa itu akhirnya diungkapkan kepada si dia gitu. Si Juliana Juliana, oke. Tadi. Dan akhirnya apa yang terjadi gitu? Si Juliana tersebut ternyata sudah punya gitu. Dan kasusnya seperti itu. Sudah bersama dengan perjalanan cinta yang lain gitu ya. Sudah memilih ke orang lain gitu. Oke. Padahal ekspektasimu dia menerima. Gitu. Iya. Dia bisa beriringan denganmu meniti jalan yang sama gitu. Iya, benar banget gitu. Itu kan ya benar. Dan akhirnya saya terngiang-ngiang kalimat gitu dari Sujiatejo ya. Oke. Kita bisa mencintai siapapun, tetapi kita tidak bisa nanti menikah mau sama siapa gitu. Kalau dalam konteks ini kita mau mungkin berpacaran dengan siapa gitu, kita boleh mencintai dia gitu, tetapi dalam hal ini kita mungkin tidak diperbolehkan dalam hal-hal yang lebih serius gitu. Oke. Kalau Mas Hanif gimana? Ini soal apa ini? Sama Soal apa Juliana versi Mas Hanif. Kalau saya Juliana Batubara. Enggak jadi, Deng. Enggak ya. Marga orang lain masalahnya. Enggak. Kalau apa? Soal kasus saya. Iya dong. Kasus waduh. Kriminal kali. Ya saya pernah mengalami ya yang mana patah hati kan. Patah hati kan salah satu konsekuensi dari mencintai juga sih. Oke. Iya kan. Ya saya pernah mengalami itu. Bener sih, tapi saya hat-trick Mas. Saya hat-trick 3 kali gitu. Hat-trick patah hati. Hat-trick patah hati. Hat-trick patah hati, hat-trick. Kalau ada penghargaan. Kalau kan biasanya kan pemain bola ya. Pemain bola kan hat-trick, ngegolin 3 kan. 3 kali ngegolin kan dalam satu match kan. Ini saya tidak. Saya patah hati dengan kasus yang sama. Sama-sama kasusnya dia punya orang lain. Oh, jadi dia udah ada hubungan dengan orang lain. Terus kamu Terus saya suka dengan dia. Oke. Tapi dengan catatan, jangan langsung menjudge saya bahwa wah bodoh sekali gitu kan. Langsung kenapa suka sama orang yang ada pacarnya gitu. Enggak gitu. Saya bahkan enggak tahu bahwa si dia ini punya pacar. Jadi gitu. Jadi saya menyukai orang yang sudah punya pacar, tapi saya nggak tahu dia punya pacar. Dan itu beruntun 3 kali gitu. Bodoh sekali saya, tidak pernah belajar. Itu kalau ada penghargaan paling sering disakiti, kamu juara nih. Waduh. Saya yakin masih banyak Hanif-Hanif di luar sana yang lebih menderita daripada saya sebenarnya. Wow, gitu ya. Tapi gini Mas Hanif, apakah hal itu menjadikan Anda itu mencintai orang yang salah gitu? Saya nggak tahu ya jawabannya apa sebenarnya. Bahkan saya sampai pada titik saya takut untuk memulai mencintai orang lain sebenarnya. Wah, sampai takut itu ya? Benar. Takut salah gitu. Apakah ini cintanya akan mulus gitu atau gimana gitu? Saya takut akan hal itu. Karena ada sebuah ketraumaan akan hal itu. Ya benar. Kok aku dikonco ngenes kabeh ngene, Cak. 3 kali loh, Ndi. Ya, benar sekali. Saya sebenarnya takut memulai sebenarnya. Iya. Dalam hal memilih kan juga suatu hal yang bukan kedaulatan seorang manusia juga kan. Kita nggak bisa memilih untuk mencintai orang lain kan. Kan rasa itu tumbuh sendiri kan dalam hati kita. Saya jadi teringat sebuah petuah dari Mbah Nun ya, bahwa terkadang Tuhan hanya mengizinkan engkau mencintainya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan engkau untuk memilikinya gitu, seperti itu. Ya, mungkinlah seperti itu. Kan kita kan nggak bisa milih untuk suka sama siapa. Iya. Kan kita hanya bisa milih kalau kita dihadapkan pada pilihan kita suka pada beberapa orang, terus kita punya pilihan untuk mencintai salah satu dari mereka, kan itu kan bisa. Ada rasa yang muncul pada si A, si B, si C, tapi kan kita punya kedaulatan untuk memilih mana yang akan kita jalani lebih lanjutnya, kan itu bisa. Kalau untuk rasa itu tumbuh pada siapa kan kita nggak tahu. Itu sangat random ya. Benar. Kita tidak bisa menjadi nakoda bagi diri kita sendiri. Benar. Karena saking abstraknya tadi cinta itu seperti apa. Cinta tadi kan. Lah, saya ada di fase saya bingung apakah ingin memulai lagi. Benar. Rasa ini itu benar nggak sih? Dia itu saya takutnya terjadi lagi gitu. Ini menarik sekali obrolan kita. Sangat relate sekali. Apakah Mas Ridwan juga mengalami itu, Mas? Ini saya lempar lagi ya.
Apakah sama dengan Mas Hanif yang Anda rasakan itu loh, Mas? Ya serupa tapi tak sama ya. Jadi Oke. kalau berkaitan tentang pilihan itu kan ketika dalam hidup ini kita tidak hanya menjawab suatu persoalan, tetapi kita harus pintar-pintar menemukan persoalan tersebut kan. Memang pilihan itu adalah suatu hal yang berat gitu. Misalkan contoh ketika kita milih menu untuk makan misalkan di suatu restoran ataupun di suatu tempat makan. Hal yang sederhana ya. Ketika kita memilih makan, itu kita lama banget untuk milihnya karena kita pasti banyak pertimbangan banget gitu untuk memilih makanan yang cocok untuk tubuh kita ataupun nantinya cocok dengan kantong kita yang tiap tanggal tua seperti sekarang ini terus menjerit gitu. Iya benar sih. Benar sih, iya. Kita terus menyesuaikan iya dengan gitu. kondisi kantong. Iya. Karena pilihan itu tidak sederhana. Pilihan itu pasti banyak faktor yang didasari gitu. Termasuk memilih suatu pasangan apalagi gitu ya. milih seorang muara Bener muara banget. hati tadi kan. Iya, memilih pasangan itu tidak kayak memilih lotre gitu, tidak hanya memilih kayak cap zikir dan segala macam, tapi milih pasangan itu adalah suatu hal yang menurut saya itu adalah suatu hal yang sakral banget gitu. Benar. Oke. Gitu. Terus lah ya, apakah kamu ada di titik khawatir tadi, trauma tadi, seperti Mas Hanif? Apakah kamu mengalami iya, itu saya? Kalau sekarang ini mungkin fasenya itu Masih tadi ya penyembuhan tidak tadi. tidak trauma karena saya termasuk orang yang optimis gitu. Oke. Gitu. Masih menaruh apa ya? Setitik cahaya cerah di dalam perjalanan cinta itu ya. Husnuzon terus menerus. Iya, masih husnuzon, masih dalam koridor perjuangan gitu. Oke. Masih dalam koridor perjuangan. Koridor perjuangan, tetapi Bukan dengan si Juliana tadi. bukan Juliana. Perjuangan dalam hal penyembuhan tadi kan. Iya, mungkin ke Wilhelmina mungkin. Bukan Juliana, tapi Wilhelmina. Iya. Kalau lama-lama banyak inisial seperti ini aku bingung malah. Banyak karakter. Karakter yang muncul ya. Karakter terbuka. Iya, ini sebenarnya kosakata Belanda sih, kosakata sejarah gitu. Tapi aku mau masuk ke poin ini. Hikmah apa yang bisa Mas Ridwan dulu ya. Kamu ambil dalam fenomena perjalanan cintamu ini. Apakah dengan patah hati itu kamu bisa bersastra dan lain sebagainya mungkin? Oke, mungkin dari pengalaman ketika dulu masih duduk di bangku SMA ya. Ya, duduk di kursi ya lebih tepatnya. Masa di bangku, rasopan dong. Oke. Iya. Rasa perlu klarifikasi sih menurutku. Jadi yang pertama itu cinta itu kan sebuah energi ya. Ketika energi tersebut kita salurkan dengan hal yang positif, misalkan adalah hal yang karya, itu maka cinta itu akan menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi kita gitu. Benar. Seperti halnya ketika dulu di SMA saya 3 tahun jadi juara 1 puisi gitu. Oke. Oh, ikut lomba gitu Iya. ya Mas ya. Saya suka sama orang dan orang tersebut saya jadikan inspirasi gitu. Untuk menulis karya puisi saya. Kemudian saya sering ya buat puisi, bahkan sampai saya itu menulis puisi tapi tidak sesuai dengan keadaannya. Misalkan pernah dalam ujian saya menulis puisi ya tentang dia gitu. Dan akhirnya ketahuan sama pengawas dan saya diadili gitu. Dan hukumannya itu saya harus menuliskan ataupun merangkum beberapa kumpulan puisi kepada pengawas tersebut gitu. Itu yang pertama. Jadi cinta itu kan sebuah energi dan itu menghasilkan suatu hal yang positif. Yang kedua adalah saya belajar tentang harus bijak dalam memilih gitu. Karena memilih pasangan hidup itu tidak seperti memilih gorengan gitu. Kalau gorengan kan mungkin kita gampang ya. Kita suka mendoan ataupun kita suka tempe bacem dan kayak gitu. Kita tinggal milih gitu. Tapi kalau pasangan kan tidak segampang itu ya. Benar. Apa yang kita pilih, tetapi kalau dia menolak ya berarti ada terjadi penolakan kan di situ. Ada terjadi kontradiksi di situ. Maka kita harus bijak gitu. Bagaimana kita memilih dan juga bagaimana kita mengantisipasi kalau terjadi penolakan. Oke, gitu. menarik sekali nih. Seperti itu. Iya sih. Soal tadi kan keren juga sih. Keren juga Mas Ridwan. Mas Ridwan bisa mentransfer energi suka tadi ke dalam bentuk-bentuk karya, contohnya puisi dan lain-lain. Betul, itu merupakan sebuah sublimasi menurut saya. Di mana sesuatu yang katakanlah sesuatu yang negatif itu kan, patah hati, sakit hati itu kan hal-hal yang negatif. Tetapi itu bisa ditransformasi menjadi sebuah karya dan itu bermanfaat sekali bagi orang lain dan juga dirimu sendiri gitu. Iya benar. Dan bahkan saat ini ya saya teringat dengan satu puisi karya Sutarji Kalzum Bakri gitu. Kalau teman-teman tahu,
Itu puisi judulnya Luka gitu. Luka. Ada yang tahu mungkin barangkali di sini? Saya Enggak sih. Luka. Tapi kalau luka sering. Oh, Luka. Tapi kalau mengalami ya, mengalami. puisinya Luka Puisinya tadi. nggak tahu Oh, saya. puisinya Oh, nggak tahu. puisi Luka tadi nggak Jadi tahu. saya kasih tahu ya. Iya. Nah, mungkin Sepenggal saja Mas mungkin. Nah, Nah, puisi dari Starji Kalzumbari ini isinya cuman apa ya? Satu kata doang Oh, gitu. satu kata malah. Iya. Luka tadi Mas. Iya. Kata itu adalah haha gitu. Sati is. Oh. Iya, itu puisi itu puisi. Main blowing sekali. Iya, haha gitu. Jadi dari judul Luka tadi isinya Iya. cuma haha gitu aja. Iya, itu doang puisinya gitu. Nah, Satu itu aja. satu itu saja, haha titik titik titik. Udah selesai. terus maksudnya apa? Nah, mungkin setelah ditelaah, benar. ternyata Surtaji Kalzumbari di sini tuh menertawakan luka. Menertawakan Luka. Maknanya apa? Jadi ketika kita mendapatkan suatu luka, jangan sampai kita berlarut-larut dalam luka tersebut. Jangan Harus sampai kita tertawakan berarti. Ya harus kita tertawakan. Tertawa di sini adalah kita menikmati luka tersebut gitu. Maksudnya menikmati, kita bisa tidak terus-menerus terjerembab dalam luka tadi, Nah, dalam bener patah banget. hati tadi. Keren Kita harus sekali itu, Mas. bisa Iya. tadi seperti contoh seniman tadi membuat karya, puisi, lagu dan lain-lain. Sama halnya kita juga bersikap gitu loh Mas. Kita nggak melulu dalam kondisi sedih-sedih terus, tapi harus menertawakan kadang-kadang. Kadang-kadang kita harus mencari hiburan lain. Tapi nggak melampiaskan rasa kita ke sesuatu hal yang negatif, ke positif tentunya gitu. Kalau Mas Hanif, apa hikmah yang bisa Anda ambil dari hat-trick tadi? Ya lebih ke evaluasi aja, evaluasi dalam diri saya, bagaimana cara saya untuk mendekati calon-calon muara hati tadi. Oke. Ada evaluasi yang harus saya pelajari. Ada pembenahan di situ. Benar. Supaya saya tahu betul bahwa tidak terjerembab dalam hal yang sama. Oke. Terus belajar gitu ya. Benar. Walaupun sudah hat-trick gitu ya. Ya sudah hat-trick. Sebenarnya hat-trick sebenarnya terjerembabnya tidak apa-apa, tapi hat-tricknya itu ternyata bodoh sekali menyakitkan ya. Tapi begini Mas Hanif, saya kira trauma tadi, ketakutan tadi itu merupakan hal yang wajar sebenarnya. Iya. Tetapi itu jangan sampai dibawa terlarut-larut, karena nanti kita harus terus move gitu, harus terus bergerak bahwa seharusnya benar. Menikah itu juga sebuah sunnah gitu loh. Iya, enggak. Maksudnya enggak sampai sejauh saya belum mikir nikah, Mas. Saya belum mikir nikah, saya masih mungkin ingin ini ya, menikmati masa muda. ketertarikan Oke. Kan masih masa- muda, masa kita remaja masih kita. panjang. Kan masih ada hari yang panjang. Betul. Kan jangan langsung mikir nikah dulu dong. Maksud saya itu ya menemukan mengisi hari-hari muda dengan cinta tadi Oke. gitu. Tapi Bukan langsung saya nikah ingin dong. Ya. ingin memberikan ketegasan aja bahwa Benar. bagaimanapun juga menikah itu juga sebuah sunnah gitu loh. Iya. Sebuah anjuran gitu loh. Iya. Dan terus semangat. Iya. Bangun dan semangat. Saya semangat terus. dan semangat ya. Semangat terus saya. Nah, itu Quotesnya Patrick. Quotes Patrick ketika ini iya. menidurkan SpongeBob ya. Oke. Lagunya bangun dan semangat gitu. Malahan. Iya, bangun dan semangat gitu. Ya. Tapi begini, pernah nggak sih teman-teman ini ketika patah hati itu justru disitulah Tuhan sedang bersemayam di hati kalian itu? Coba Mas Ridwan. Iya, kalau dari saya sendiri ketika patah hati kan kita dalam fase kesedihan yang dalam gitu ya. Kita seakan-akan kita adalah manusia yang sendiri. Kalau dalam suatu karya itu kita disebut manusia-manusia yang suwung gitu. Dalam artian kita manusia-manusia yang mungkin ini ada lubang di hati gitu. Yang kosong. Ya, ada yang kosong, ada yang mungkin ada keretakan di hati gitu. Dan akhirnya disitulah mungkin ketika kita berusaha untuk mencari suatu titik cahaya ataupun suatu titik yang akhirnya membuat hati kita pulih, maka Tuhanlah tempat kita kembali gitu. Ada opsi Iya, kalau manusia religius kan
kembalinya ke Tuhan gitu. Benar. Kalau manusia ateis kembalinya kemana gitu? Ke Wikipedia. Ada. Kayak Om Coki. Iya. Om Coki kan anu. Ada sebuah jokes juga ya. Gimana? Kalau orang beragama kan jodoh di tangan Tuhan. Kalau orang ateis jodoh di tangan siapa gitu, iya kan? Iya benar sih. Dan akhirnya kan saya pernah mendengarkan ceramah dari Habib Husain Ja'far gitu. Oke. Habib Husain Ja'far menanggapinya dengan santai gitu. Loh, orang ateis aja masih diberi jodoh loh. Itu bukti kasih sayang Tuhan kepada orang ateis gitu. Nah, benar. Bahkan sebenarnya ateis sendiri itu tidak ada menurut Dr. Fahrudin Faiz dalam bukunya Menjadi Manusia Menjadi Hamba itu, bahwa sebenarnya kan apa namanya itu rasa manusia atau perasaan manusia gitu loh. Kodratinya itu adalah bertuhan. Meskipun dia menyatakan bahwa aku tidak percaya Tuhan, tetapi ada sesuatu yang dia sembah, dan yang dia sembah itu adalah pikirannya sendiri. Jadi bagi dia Tuhan itu adalah pikiran dia sendiri, atau ilmu pengetahuan itu adalah Tuhannya gitu. Maka tidak ada kesejatian manusia yang tidak percaya Tuhan. Sebenarnya dia percaya Tuhan. Hanya saja bentuk Tuhan itu adalah ilmu pengetahuan atau logis atau apapun yang dia percayai. Karena secara hasrat itu memang manusia membutuhkan sandaran. Benar. Dan disitulah Tuhan itu muncul begitu. Berarti tetap ada Tuhan. Dengan dalih apapun bilang saya nggak percaya Tuhan, atau percaya tapi belum mengakui benar-benar wah benar nggak sih Tuhan dan lain-lain kan gitu. Tapi sejatinya mereka menyembah sesuatu gitu. Di situ. Gitu loh. Kalau Mas Hanif ini kembali lagi. Apakah Tuhan bersemayam di hatimu ketika kamu merasakan gejolak cinta tadi? Mungkin Tuhan capek ya mungkin. Maksudnya gini, mungkin wah kok kenapa manusia ini bodoh sekali gitu kan. Menunggu saya lucu ngono ya mungkin ya. Capek dalam arti itu. Ya. Mungkin Tuhan ketawa lihat kamu. Ketawa. Ngapain ini kok terjerembab pada hal yang sama terus menerus. Itu sebenarnya hal itu yang saya rasakan di zaman saya SMA. Gitu saya kenapa saya gini dan lain-lain. Oh ternyata memang ini memang bukan untuk saya gitu. Ini memang tidak ditakdirkan untuk saya dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Saya mengambil hikmah itu ketika saya di SMA gitu. Oke. Intinya pada fase kamu berada di bawah dalam konteks cinta loh ya. Maksudnya itu seakan-akan Allah itu memberikan jawaban dan juga memberikan gambaran bahwa ini memang bukan untuk kamu. Kalau enggak, memang kamu enggak cocok sama dia gitu. Kalau katanya Sabrang, tidak usah bersedih, pasanganmu sedang menyiapkan diri untuk kedatanganmu. Seperti itu. Itu untuk menghibur diri aja sih. Iya. Kadang aku juga mikir Mas gitu. Kadang aku juga mikir untuk sekarang ini ya, pas kita sedang podcastan ini ya. Saya iki jodohku lagi ngapo ya ngono. Sempat mikir kayak gitu. Mungkin lagi mancing ning waduk sih. Mancing waduk. Mancing iwak ning waduk. Ya. Bojoku ternyata ya sangar ya. Saya ingin menguatkan dengan perkataannya Mbah Tejo ya Wan ya. Bahwa terkadang untuk menunjukkan kepada yang benar, Tuhan mematahkan hatimu gitu. Iya sih, benar. Nah, itu saya rasakan di SMA gitu. Tapi akhir-akhir ini kan saya juga mengalami lagi. Enggak akhir ini kan. Ya rentannya masih akhir-akhir inilah. Saya mengalami dan mungkin ini masih termasuk hat-trick tadi tuh. Iya, termasuk hat-trick tadi. Akhir-akhir ini juga hat-trick itu. Enggak, ya. Oh, berarti kuit-trick. Enggak, hat-trick tadi. Jangan dong kalau hat-trick tadi. Tapi pas saya double tadi, ya saya mengingat tadi bahwa ini bukan untuk saya dan lain-lain. Tapi yang ketiga, sepertinya ya tadi Tuhan lelah dalam tanda kutip tadi. Ngapain ini bocah lagi gitu. Gitu maksud saya. Tapi saya penasaran juga gitu. Ketika mungkin ini ya dengan hat-tricknya Mas Hanif, kemudian kesalahan saya ketika memilih orang, ketika orang tersebut saya ingin jadikan pasangan gitu. Apakah kita itu terlalu bodoh dalam memilih cinta gitu? Ataukah seperti itu ya? Sebenarnya gini, perjalanan cinta itu pasti melalui naik turunnya rasa. Dan siapa yang mampu bertahan dalam naik turunnya rasa itu, maka dia akan bertahan dan akan abadi. Yang kita kenal dengan istilah istiqomah itu loh. Maka istiqomah dalam mencinta itu suatu sebuah
fundamental, suatu landasan untuk kita memperjalankan cinta itu sendiri gitu. Nah, apakah itu salah gitu kan? Selama kamu bisa beristiqomah dalam proses cinta itu, saya kira itu tidak salah, Wan. Karena kepatah hatian, kemudian kesakit hatian, kemudian perasaan salah dalam mencintai, itu bukan sebuah destruktif, bukan sebuah kenegatifan gitu loh. Justru itu adalah perjalanan dalam menempuh cinta sejati gitu loh. Iya. Kalau tidak melalui proses-proses itu, kita tidak akan menemukan cinta yang sejati. Maka solusinya adalah kita istiqomah terus. Istiqomah mengikuti takdir Gusti Allah kan digepi gitu. Terabas saja gitu loh. Seperti ini ya quotes di buku LKS SD ya, zaman SD ya. Gimana itu kan ada apa ya, ada di kolom LKS itu mengatakan pengalaman adalah guru terbaik gitu. Ketika kita berusaha untuk mengambil dan berani mengambil tentang keputusan kita, maka kita akan belajar tentang banyak hal walaupun itu salah gitu. Kita belajar tentang salah tersebut gitu. Akhirnya kan dari salah tersebut kita bisa mungkin untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang gitu. Oh, ini aku pernah mengambil jalan yang salah, maka untuk kedepannya kita harus mengambil jalan yang mungkin anggapan kita itu adalah anggapan jalan yang benar gitu mungkin. Seperti itu. Tapi kan ada kalimat bahwa cinta itu buta juga kan. Kadang-kadang kita mencintai seseorang kan, kita mencintai seseorang bahwa, tapi kita mengetahui fakta bahwa dia nggak benar-benar suka atau kadang-kadang mengkhianati cinta kita, mengkhianati rasa kita. Tapi kan biasanya sikap kita acuh terhadap pengkhianatan itu. Kita terus mencintai dia gitu tanpa bahkan kita kadang-kadang dikasih tahu sama teman kita, sama teman dia mungkin bahwa dia melakukan hal-hal yang buruk, hal yang salah, tapi kita biasanya aku nggak percaya dengan kalimat-kalimat kalian, aku nggak percaya dengan semua ini, yang penting saya cinta dengan dia, kan biasanya gitu. Cinta kan buta kan biasanya gitu. Iya. Ini kalau saya berusaha mengkaitkan dengan keilahian ya. Ini sebenarnya itu sebuah sebab yang mengakibatkan atau outputnya adalah kecemburuan Tuhan. Bisa. Begini nih, kita biar nggak terlalu abstrak ya pembahasannya ya. Saya berusaha mengambil pemikirannya Syekh Rumi ya, Jalaluddin Rumi, bahwa begini. Dalam salah satu prosanya itu mengatakan bahwa dalam mencintai manusia itu tidak boleh berlebihan. Tetapi dalam mencintai Tuhan tidak ada kata berlebihan. Kita harus berlebihan untuk mencintai Tuhan. Nah, gitu benar. Maka begini. Bahkan ya, mohon maaf, kita yang paling kita cintai adalah orang tua kita saat ini. Ya, lepas dari tadi ya lawan jenis. Kalau orang tua kita suatu saat memang harus ditakdirkan berpisah dengan kita harus ikhlas di situ. Karena yang kita punya itu hanya sebenarnya Allah, Tuhan, bukan orang tua. Lah, kepada orang tua pun kita masih membikin dalam tanda kutip sekat seperti itu. Apalagi hanya kepada orang yang masih abu-abu statusnya ning ngene awak dhewe. Bener, apalagi bukan darah daging kita, gitu bukan darah, kita tidak terikat darah daging gitu kan. Maka kecintaan terhadap Tuhan dan kecintaan kita terhadap Rasulullah itu harus melebihi segala kecintaan kita kepada yang lain. Maka gini, kalau saya berusaha memberikan perspektif ya, kenapa kok kalian patah hati? Mungkin di situ Tuhan sedang cemburu. Karena kamu terlalu memperhatikan makhluknya. Kamu gak ingat bahwa kamu bisa ketemu dengan makhluk itu. Kamu bisa mencintai makhluk itu. Itu karena Tuhan. Itu karena belas kasih Allah, Sang Rahman, Sang Rahim, yang memberikan tetesan cinta terhadap hatimu, kepada hatimu, sehingga muncullah rasa cinta kepada makhlukmu. Lah kok sampai kamu berlebihan dalam mencintai makhlukmu, di situ Tuhan cemburu gitu. Bisa. Kita lalai gitu loh. Kita lalai di situ. Kita terlalu mencintai ciptaannya sehingga kita lupa bahwa masih ada Tuhan yang harus kita cintai. Maka gini, kalau kita patah hati nggak usah terlalu berlarut, kita serahkan ke Tuhan. Ya Allah, memang aku selama ini lalai terhadap Engkau gitu. Aku lebih memperhatikan dia. Bahkan di dalam sholat kita pun kadang-kadang ya, kalau kita mencintai seseorang itu kita sujud itu bayangannya malah si Juliana malah masih terngiang-ngiang kayak gitu ya. Itu adalah konsekuensi yang harus kita terima ketika kita membuat Tuhan itu cemburu. Loh, kok kamu malah nggak ke aku gitu loh. Kok kamu malah ke dia seperti itu. Maka menurut saya tidak ada kesalahan dalam mencintai. Yang adalah kesalahan kita dalam menempatkan dan menindaklanjuti cinta itu sendiri sih, menurutku. Ya, benar. Begitu ini ya. Dan begitu ya. Karena begitu besarnya cinta itu sendiri ya. Dan akhirnya kan
kita jangan melupakan kalau kita itu masih punya Tuhan. Tuhan yang memberikan cinta, maka kita harus memberikan semaksimal mungkin cinta tersebut kepada Tuhan. Kita harus kembali ke Tuhan gitu dengan cara mencintai. Ya karena mungkin untuk kita sendiri ya, untuk kapasitas kita sebagai seorang manusia mungkin sering lalai ya dalam hal ini. Ya, kita diberikan kenikmatan yang berupa cinta kepada manusia, tetapi mungkin kita tidak bisa menggunakan hal itu dengan baik gitu. Betul, makanya nanti efeknya adalah perzinahan, begitu kan, seks bebas dan lain sebagainya. Itu kan merupakan nafsu yang sebetulnya jauh dari kata cinta gitu. Cinta itu adalah sebuah kebaikan dan kemurnian dari Tuhan kepada hati kita yang ada di diri kita, sehingga kita kembangkan kepada sesama seperti itu. Jadi bagi kita semuanya yang sedang mengalami patah hati ataupun apapun itu mengenai perjalanan cinta, satu solusinya adalah sabar. Karena sabar itu adalah fenomena ketuhanan di situ. Itu ada kejadian peristiwa ketuhanan itu. Karena kita mengaitkan Tuhan di situ. Iya sih. Tapi kita punya jalan lain kok, kita bisa melobi dia lewat Tuhan juga kan, lewat doa-doa gitu. Nah, betul. Kita bisa melangitkan doa gitu. Dan ya benar. Itu jadi salah satu solusi bahwa kita kan biasanya kita kalau mungkin ya kasus dari teman-teman, kalau deket sama cewek, deket sama pacarnya, mau bertamu ke rumah pacarnya kan ketemu sama orang tuanya. Kita kan mengalami pendekatan terhadap orang tuanya kan. Betul. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kita bisa kok niru kayak gitu, tapi lewat Sang Pencipta langsung. Jadi kita langsung berdoanya sama Allah gitu. Iya, dekati dulu Tuhannya, baru dekati penciptaannya. Ciptaannya. Iya. Tapi ada yang agak nyeleneh nih masalah ini. Ada yang doanya gini, ya Allah, bila dia jodohku maka dekatkanlah. Dan apabila dia bukan jodohku, tolong cek lagi dong. Itu seakan-akan memaksa ya. Ngatur Gusti Allah. Ngatur Gusti Allah. Iya. Saya sapa sing ngono ki mau? Termasuk sing ngomong barang iki ta iki. Waduh. Ora cah enggak gitu sih. Aduh, aku ngacung. Aduh. Enggak kelihatan dong. Enggak kelihatan dong. Ya. Mula ngacungi ngomong. Kan mula ngacungi ngomong mungkin kan ketera ngacung. Maka marilah kita beroptimis gitu ya. Benar. Mari kita benahi dulu cinta kita kepada Tuhan. Baru nanti makhluknya akan mengikuti kita. Kita melobi Tuhan dulu. Saya gini mungkin ya. Menurut Dr. Farudin Faiz juga membagi segmen cinta itu menjadi 3 itu. Yang pertama adalah ketergodaan sesaat gitu. Sebenarnya kita itu nggak cinta sama dia, bener. tapi kita hanya kagum. Atau kita tergoda bukan dalam arti negatif loh ya, tapi tergoda akan prestasinya, akan kelebihannya, akan kebaikannya. Kita tergoda sehingga kita seakan-akan menyimpulkan di awal bahwa aku ini cinta. Oke. Itu. Padahal itu kita sering terjebak di situ dan kita harus meneliti itu. Ternyata itu bukan cinta, kita hanya sebatas ketergodaan tok. Kita hanya kagum gitu. Mungkin maksud dari Mas Dimas mungkin penasaran tadi. Penasaran. Kita sering kok, teman-teman juga pasti sering mengalami bahwa kita suka terhadap lawan jenis, suka terhadap cewek, suka terhadap cowok. Kalian bagi cewek-cewek, kita sering meluap-luap, wah aku mencintai dia dan lain-lain. Ternyata itu cuma sebatas penasaran tadi. Gitu. Biasanya kan gitu kan? Iya, betul. Saya pun juga mengalami ya. Terus yang kedua, ini saya lanjutkan ya. Yang kedua adalah cinta yang bersifat romantik atau romantic love gitu. Nah, romantic love ini adalah cinta yang ada durasinya. Ini yang sering kita alami sebetulnya. Seperti paketan data itu loh, ada masa aktifnya. Masa aktifnya 1 bulan, meskipun kuota kita masih 10 giga. Lah kalau sudah sampai 1 bulan, ya sudah nggak bisa digunakan. Masa tenggangnya ya, habis. Lah romantik ini adalah cinta yang masih ada durasinya. Ketika durasi itu habis, ya sudah hilang. Dan saya pernah mengalami itu ya. Sudah 2 sampai 3 bulan kok kita dekat terus, kok tiba-tiba pergi tanpa saya pergi, dia pun pergi, dan seakan-akan tidak ada feedback sama sekali bahwa dulu kita pernah dekat gitu. Betul nggak? Pernah mengalami itu kan? Pernah, sama-sama saling melupakan gitu. Nah, mungkin malah nggak melupakan, tiba-tiba
ya wes hilang aja Iya, gitu. secara alamiah gitu. Secara alamiah gitu. Ketemu kayak nggak kenal kayak gitu. Nah, itu. Bener sih, tapi kayak gitu menurutku bukan bener-bener yang dinamakan cinta tadi. Iya, Itu bukan cinta yang sejati, bukan true Nah, love. Jadi itu nanti step ketiga, itu baru romantic love itu kita sering terjebak di situ. Maka kita harus teliti lagi gitu. oke. Nah, yang terakhir adalah apa namanya? The real love. Oke. Cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya. Oke, ya benar. Nah, cinta yang sesungguhnya itu gimana? Saya berusaha mengambil katanya Rumi lagi bahwa aku selamat melintasi luas dan dalamnya samudra, tetapi aku tenggelam di kedua matamu. Saya pernah mendengar itu. Keren ya, keren. Keren. Bahkan hanya sebagai aku kurang kuat ya aku. Sering diulang-ulangi oleh Chandra Malik juga ini kata tadi. bahwa cinta yang sejati itu kita sudah tidak lagi mengedepankan egoisme sih. Kalau menurutnya Dr. Farudin Faiz. Bahwa ya kita sudah hilang rasa egois. Persembahan kita untuk dia dan persembahan dia untuk kita. Disitulah saling melengkapi gitu. Ya definisi aku adalah kamu, kamu adalah aku gitu. Kayak kalau dalam matematika itu termasuk fungsi kumulatif gitu. Fungsi yang saling melengkapi. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku gitu. Tapi saling melengkapi. Ya saling melengkapi karena kalau cinta yang dalam taraf sejati tadi ya berarti kan itu sudah termasuk taraf yang tertinggi dalam mencintai. Maka di sini mungkin saya berpandangan bahwa cinta itu sudah tidak melihat kekurangan antar sama lain gitu. Karena cinta itu sendiri adalah saling melengkapi dan juga saling melihat kelebihan dari pasangan masing-masing gitu. Benar. Seperti itu. Bahkan katanya Gus Baha itu bahwa kita bukan hanya harus menerima kelebihannya, tapi kita harus juga menerima kekurangannya. Benar. Atau enggak gini, kita harus menyiapkan hati ketika kita tersakiti oleh yang kita cintai gitu. Saya teringat Mbah Nun pernah menyampaikan ini dalam makyahnya bahwa kalau kita sudah menerima, saya terima nikahnya gitu. Oke. Saya juga terima bahwa tehnya akan pahit, sop masakannya akan hambar dan lain-lain. Jadi jadi konsekuensi dari mencintai atau menikah tadi juga ada buruknya, nggak cuma manis-manis doang gitu. Dan kita harus menerima itu atau kita sublimasi keburukan itu menjadi sebuah keindahan gitu. Benar. Oke, keren sekali pembahasan kita kali ini. Mungkin Mas Ridwan dan Mas Hanif bisa memberikan closing statement ini. Dari Mas Ridwan dulu mungkin. Mas Ridwan dulu, monggo. Oke, mungkin Setelah penjabaran kita begitu banyaknya ini, begitu banyak sekali ini dan begitu menghanyutkan hati saya ini sebenarnya. banyak sekali ya sebenarnya tuh poin-poin yang kita bahas dalam podcast kali ini ya. Dari cinta yang berasal dari pengalaman kita masing-masing. Benar. Kemudian cinta yang dalam sudut pandang budaya, kemudian ada cinta yang dalam sudut pandang filsafat dan segala macam. Maka di sini mungkin saya ingin mengatakan bahwasanya ada sebuah kalimat yang saya itu tergetuk dan ingin membedah kalimat ini sebenarnya. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Aku mencintaimu sampai si buta melihat si bisu berbicara kepada si tuli gitu. Ini saking besarnya cinta tersebut sehingga apa yang menjadi kekurangan, yang menjadi hal yang alamiah dari manusia itu sendiri itu tidak dipandang sama sekali gitu. Menghilangkan segala keburukan, menghilangkan segala apa yang menjadi kekurangan, dan itu akan menjadi suatu keindahan gitu dari manusia yang saling mencinta gitu. Terus kemudian untuk bagi kalian yang patah hati gitu, dari mungkin berusaha untuk move on ataupun yang saat ini sedang patah hati, maka cocok untuk mendengarkan lagu Tulus ya. Apa? Judulnya apa, Mas? Manusia kuat itu kita. Iya, cocok banget gitu. Ora connect aku. Gitu. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, patah hati adalah sebuah langkah untuk mendewasakan diri. Patah hati adalah sebuah fase dalam perjalanan mencintai, dan patah hati adalah suatu bentuk kecemburuan Tuhan kepada kita, dan kita harus sering mengingat-ingatnya dalam doa kita. Mungkin seperti itu. Keren sekali. Semua poinnya sudah disampaikan oleh Mas Ridwan. Jadi saya mau nyampaikan apa? Include Mas Ridwan wae. Ya, saya nge-retweet. Copy paste. Ayo copy paste nge-retweet tadi. Ya untuk saya cuma
dari pengalaman saya sendiri tadi bahwa kita harus belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, bahwa ya menertawakan kebodohan bahwa mencintai orang yang sudah punya pacar ya cukup jadi cerita dan pengalaman dan jadi bahan jokes mungkin bisa. Iya. Ya, dan tidak untuk diulang tentu saja. Hal itu sangat bodoh sekali. Oke. Bagi teman-teman juga mungkin jangan takut untuk memulai mencintai orang lain. Yang paling utama, cintailah diri sendiri dulu. Setelah mencintai diri sendiri tadi dan berusaha untuk menerima keadaan yang sudah terjadi, bisalah untuk menerima orang lain, menerima rasa orang lain gitu. Jadi jangan takut untuk memulai mencintai orang lain. Itu sih. Iya. Ini Mas Hanif ngomong sama dirinya sendiri ya. Benar. Betul sekali. Dia mendakwahkan pada dirinya sendiri. Reminder. Oke. Adapun teman-teman pendengar bisa mengambil itu adalah salah satu tujuan yang sangat baik gitu ya. Benar. Kalau saya simpel sih. Selama Anda masih merasakan cinta, maka bersyukurlah dan nikmatilah. Meskipun itu rasanya sakit, itu rasanya perih, itu rasanya pahit, itu merupakan bagian dari mencintai. Benar. Seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Ridwan atas waktunya, thank Mas you. Hanif atas waktunya. Sepanjang Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan Benar. share Video ini kepada teman-teman teman-teman semuanya. Mudah-mudahan channel kita bisa berkembang lebih baik lagi. Ramai. Dan jika kita berkembang nanti kita akan tampilkan wajah kita ya, Nip. Benar. Insya Kita Allah, ya. akan kita review muka kita dalam video selanjutnya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Sehat-sehat selalu Mas Ridwan, Mas Hanif, dan Oke, selamat terima kasih. melanjutkan perjalanan cintanya. Semoga sukses di masa depan. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.